Hai guys, perkenalkan nama aku Clement. Dan di video kali ini aku akan men-share tentang apa yang aku baca dan apa yang aku dapatkan yang Tuhan mau sampaikan lewat aku untuk kalian. Ini pertama kalinya aku kayak gini. Jujur, aku tuh pengen bikin kayak gini dari kapan tahu. Kayak Tuhan ngomong, kayak bukan ngomong secara langsung ya, tapi Roh Kudus yang kayak gerakin aku untuk bikin video kayak gini. Tapi aku nunda-nunda dan malah gak jadi. Nah, di video kali ini aku mau melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu membaca firman dan men-sharekan apa yang aku dapatkan. Mungkin aku bukan orang yang punya ilmu yang tinggi banget, punya ilmu teologi yang luar biasa, tapi yang dari apa yang aku baca, itu yang aku ingin share aja yang Tuhan kasih kepadaku. Dan kiranya dari perkataan aku ini dapat memberkati. Nah, sebelum itu kita doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami nafas kehidupan yang berasal dari Engkau. Sebentar, aku akan memberitakan sedikit firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang berkuasa atasku. Biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada orang-orang yang menonton dapat terberkati, dan Engkau jaga, Engkau lindungi, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah jaringan yang mereka pakai dapat lancar dan firman-Mu dapat tersampaikan seturut kehendak-Mu. Biarlah aku direndahkan, Engkau yang semakin ditinggikan. Dalam nama Yesus, amin. Yuk kita buka dari 1 Raja-Raja 15. Jadi kebiasaan aku, jujur aja aku tuh nggak yang kayak setiap hari banget aku baca Alkitab, tapi aku kadang aku baca Alkitab di pagi hari. Jadi aku baca 1 ayat, dan kadang aku juga sering kayak setengah ayat gitu loh. Tapi itu nggak boleh banget guys, nggak boleh banget, maksudnya kayak tidak disarankan ya, karena lebih baik kita bacanya sampai habis. Nah, aku punya buku Alkitab kayak gini. Ini namanya Alkitab Jurnal. Jadi ketika kita buka Alkitab gini, di sebelahnya tuh ada space gitu untuk kita nulis dan untuk kita coret-coret, atau mau digambar juga bisa sih. Oke. Aku minum dulu. Kita buka 1 Raja-Raja 15. Abiam, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allah memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke. Kita baca lagi di ayat ketiga. Oke. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi kita tahu sendiri Daud itu adalah tokoh yang takut akan Tuhan banget. Kecuali pada yang udah aku sebut tadi, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Tapi apa yang dilakukan selama hidupnya itu sungguh memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bisa lihat loh, tokoh Abiam ini, dia itu tahu ayahnya itu berdosa, tapi dia ikutin. Dan dia memutuskan untuk jauh dari Tuhan. Padahal bisa aja loh kita sendiri, kalau kita ngelihat apa yang di depan itu tidak benar, kita bisa aja loh memutar balikannya menjadi benar. Jadi kayak hidup kita tetap mengandalkan Tuhan gitu. Aku langsung cepet aja. Jadi di bab atau subbab, aku nggak tahu namanya apa, yang di ini Asa Raja Yehuda. Nah itu kita bisa, kalau kalian baca itu dari ayat 9 sampai ayat 24. Intinya bahwa Asa ini berbeda dengan Abiam. Abiam itu punya anak namanya Asa. Nah, Asanya ini tahu ayahnya berdosa, yang tadi aku ceritain. Dia tahu ayahnya berdosa, tapi dia nggak ikutin. Malah ia menjadi dekat kepada Tuhan. Kita bisa bedain ya. Dari cara kita melihat sesuatu, sebenarnya tergantung kita sendiri yang akan merubah apakah kita akan ngikutin atau kita malah menolak. Jadi, coba kita refleksiin diri, apakah kita akan mau menjadi Abiam yang which is tahu ayahnya berdosa, dia ikutin, atau mau kayak Asa yang tahu ayahnya berdosa, tapi dia nggak ikutin. Well, dalam Tuhan Yesus, jadi yang Tuhan mau kasih tahu bahwa seberapa buruknya keluarga kamu, seberapa toksiknya keluarga kamu, Tuhan mau kasih tahu bahwa yang dapat mengubah diri kamu adalah kamu sendiri. Yang dapat mengubah diri kamu ya kamu sendiri yang mau memilih apakah kamu ingin ikutin atau enggak. Dan aku percaya kalau kalian merasa gimana ya, aduh Tuhan, kenapa sih aku dikasih lingkungan kayak gini, aku tuh gak bisa kayak gini. Well guys, percayalah, Tuhan kasih masalah kepada kamu karena dia tahu kalau kamu pasti bisa ngadepinnya. Oke? Dan Tuhan ingin lihat juga apakah kamu dalam melakukan masalah itu melarikan diri atau malah mencari kemuliaannya, mencari dia gitu loh, mencari Yesus. Aku merinding sekarang. Aku pertama kali bikin kayak gini, tapi oh my god, nih kalau kalian mau lihat tuh merinding. Kayak, well, Tuhan itu baik banget. Dia tuh gimana ya, pasti nih aku mau kasih tahu juga, aku juga sempat dengar dari Sat Teduh Pendeta Philip, dari khotbah-khotbah gereja aku, bahwa semua masalah pasti ada expirednya. Pasti Tuhan itu kasih kita istirahat. Jadi ketika kita dikasih masalah ini, udah selesai nih, Tuhan pasti kasih berapa, nggak tahu deh, di waktunya dia untuk kita istirahat, untuk kita kayak wah, nanti kita mulai lagi dengan ngerti gak sih? Jadi kayak maksudnya di setiap masalah Tuhan Yesus kasih istirahat, terus nanti Tuhan Yesus kasih masalah lagi, bla bla bla. Jadi percayalah bahwa semuanya itu akan selesai di waktunya. Oke? Bukan di waktu kita, tapi di waktu Tuhan. Karena God's time it's
Perfect. Ting. Oke, kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu nadab. Oh ya, sebelum itu, lanjut ya. Oke, kalau kalian lihat juga di ayat 8, dikatakan bahwa kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. So, di Alkitab kalau dunia menyebutkan bahwa kalau kita udah tiada, itu pasti dibilangnya udah meninggal, udah mati. Tapi yang di Alkitab bilang adalah kemudian Abiam mendapatkan perhentian. So, yang nggak tahu ya, Roh Kudus yang kasih tahu bahwa di dunia emang bilangnya mati, meninggal, tapi yang Tuhan kasih tahu, yang Tuhan berikan adalah perhentian. Beda dong, perhentian dengan mati, dengan tiada. Perhentian itu ibarat seperti kayak lampu merah, ya kan? Ada perhentiannya, ada stopnya, tapi nextnya apa? Jalan lagi kan? Jadi perhentian menurut Alkitab, menurut aku juga, yang Roh Kudus berikan, bahwa perhentian itu bukan kayak stop and end, tapi stop and go. Go-nya bukan ke dunia lagi, bukan ke jalan dunia, ke dunia ini, tapi ke surga. Ya, amin. Ada amin? Jadi perhentian, pasti ingat aja, perhentian itu lampu merah. Lampu merah, ada merah, kuning, hijau. Nah, Abiam ini ada di lampu merah. Lampu merahnya dunia. Tapi dia akan setelah lampu merah ya, nanti ada lampu kuning, baru lampu hijau. Aku bayanginnya tuh kayak di bumi emang lagi lampu merah, tapi ketika ia sudah meninggal, rohnya itu lagi diangkat, itu sedang lagi lampu kuning, terus pas udah di sorga lampu hijau deh, and go. Kayaknya segitu aja kali ya ayat yang aku bisa ambil. Sebenarnya ada lagi, tapi aku agak gimana gitu. Kalian kelamaan nontonnya agak. Ayo lanjut. Oke, lanjut ke subbab ketiga, yaitu nadab Raja Israel. Kalian bisa langsung baca juga. Kalian boleh pause video ini. 3, 2, 1. Oke, kalau kalian udah baca, kita lihat lagi di ayat ke-26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi nadab ini adalah anak dari Asa. Jadi tadi abis dari Abiam, abis itu ke Asa, abis itu ke Nadab. Nadab itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan yang di ayat ke-26 juga yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Bayangin gak sih, jadi Tuhan yang udah kasih keturunan untuk diberkati terus, tapi malah keturunan itu decide, milih untuk menjauh dari Tuhan dan jahat dari Tuhan, dan malah menyebarkan kejahatan ke orang lain. Yang Tuhan Yesus itu bisa, yang Tuhan kayak maksudnya melalui keturunan ini, padahal Tuhan mau spread His gospel, tapi malah dibikin memberitakan yang enggak Tuhan inginkan. Itu sedih banget, jujur.
Lalu kita bisa baca di ayat 29. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam, tiada yang bernafas dan ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semua, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan seperantaran hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkan pada Tuhan Allah Israel. Tuhan juga bisa loh sakit hati, dan Tuhan juga bisa marah kepada kita. Jadi, kalau kalian belum baca Alkitabnya, ini maksudnya yang membunuh itu bukan si Nadab benar, tapi si Baesa kan? Iya, Baesa mengadakan persepakatan dan menewaskan dia. Jadi Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang dia percaya atau gimana emang. Tuhan bisa pakai orang untuk negur kita, dan juga pastinya Tuhan bisa pakai orang untuk membalas apa yang Tuhan itu gak suka, apa yang Tuhan gak inginkan. Jadi Tuhan itu punya, aku kayak orang pinter, kayak tahu ilmu aja, padahal nggak gitu guys. Kayak cuman kayak, maksudnya gimana ya, aku juga nggak bisa ngerangkai kata-kata juga sih. Kayak Tuhan tuh punya batas kesabarannya dalam menegur kita. Jadi ketika kita ditegur, sebaiknya dan seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Ya, dan percayalah, waktunya Tuhan pasti akan tiba. Ketika kita diperhentikan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak sayang sama orang yang diperhentikan itu, tapi ia terlalu sayang sama orang yang diperhentikan itu. Dan kalau kayak dia jahat, kenapa Tuhan perhentikan? Pasti Tuhan marah. Gak tahu sih, itu kan rahasianya Tuhan itu. Maaf ya kalau aneh atau gimana, tapi aku merekomendasi buku Alkitab ini. Kalian perlu beli karena it just makes you grow up in faith. Kayak iman kamu bakal bertumbuh, bukan karena Alkitab ini doang sih, tapi karena kitanya juga yang mau. Aku cuma rekomendasi bahwa Alkitab ini bisa untuk kalian pelajari. Dan apakah aku akan bikin tips membaca Alkitab? Aku nggak jago juga, tapi kayak ya udah, aku bikin ini menjadi gantung aja. Sebelum kita selesain ibadah singkat ini, kita doa dulu yuk. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal hingga pada akhir ini. Engkau masih memberi kami kesempatan, masih memberikan aku kesempatan untuk bicara. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Engkau yang berkuasa Tuhan, biarlah firman ini tidak sia-sia, namun menjadi bekal bagi orang lain, menjadi patokan, menjadi kekuatan untuk mereka yang masih rapuh. Engkau kuatkan, Engkau heal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar aku akan melakukan aktivitas kami masing-masing, berkuasa atas kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama Engkau, menyenangkan hati Engkau, dan kiranya mulut ini dapat membicarakan apa yang baik untuk Tuhan dan menyenangkan untuk-Mu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, aku serahkan
hidup yang menonton ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah diberkati ribuan ratusan kali ganda di dalam nama Yesus. Amin. Okay guys, thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Bye, beneran bye. Apakah beneran bye? Enggak, tapi beneran bye.